pada begitu sana gesem bukit nih. Apa kalian bikin di sini? Oh iya. Di sini. Iya, dia disuruh di Palet Klasis bikin konten. Gesem apa kita? Nah, hari ini kita akan membahas simbol-simbol liturgi yang ada dalam gereja Toraja. Seperti apakah itu? Ini dia. Yang pertama, kita bahas liturgi sebagai simbol. Liturgi adalah sebuah simbol dan sarana mengekspresikan teologi dalam bentuk perayaan. Melalui liturgi, umat hadir dalam peristiwa Kristus pada masa lalu atau anamnesis, sekaligus menghadirkan kembali pada masa kini atau mimesis. Jenis-jenis simbol gereja Toraja dibagi 4 bagian, yaitu simbol manusia, simbol tempat dan arah, simbol busana liturgi, dan simbol benda. Jenis simbol yang pertama yaitu simbol manusia. Simbol manusia ini meliputi tindakan indrawi dan juga tata gerak. Nah, dari simbol manusia ini ada 10 bagian dan saya akan memaparkannya. Ada 10 bagian itu. Yang pertama yaitu berjalan atau prosesi, di mana simbol atau bagian ini melambangkan kebersamaan umat Allah yang sedang bersiarah menuju ke tanah surgawi, tanah air sejati. Nah, seperti ini prosesinya. Nah, untuk bagian yang kedua yaitu berhimpun. Dapat dilihat di sini ada warga jemaat yang sedang berhimpun dan bersekutu. Mereka ini dipanggil dan dipilih menjadi umat yang kudus untuk bersekutu dan memuliakan Allah. Untuk bagian yang ketiga ini yaitu melihat. Nah, melihat ini dapat dengan suasana persekutuan seperti yang terjadi ini, di mana kita bisa melihat suasana persekutuan juga dengan melihat simbol-simbol yang ada di sekitar mimbar gereja dan juga dengan wajah-wajah yang ceria. Nah, itu menandakan bahwa warga gereja sedang melihat kemuliaan Allah. Nah, untuk bagian yang keempat yaitu mendengar. Mendengar ini sebagai simbol kesediaan dalam membuka diri untuk menerima dengan sadar dan mengambil bagian di dalam setiap apa yang telah didengarkan, seperti dengan membaca firman Tuhan, dengan berdoa, dengan nyanyian-nyanyian, dan juga dengan musik, dan sebagainya. Nah, untuk bagian yang kelima ini yaitu bangkit dan berdiri. Nah, ini merupakan simbol perhatian, kepedulian, penghormatan, dan kesiapsediaan untuk menghadap kehadirat Tuhan. Nah, untuk bagian yang keenam, boleh dilihat. Ayo semuanya duduk. Nah, dengan sikap duduk ini adalah sikap tenang untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk bagian yang ketujuh ini, yaitu berlutut seperti yang saya lakukan ini. Nah, di mana ini melambangkan bahwa simbol sebagai penghormatan, juga pernyataan ketidakpantasan, dan juga penyembahan kepada Allah. Nah, ada lagi bagian yang ke-8, ini adalah paling sering dilakukan oleh pendeta, yaitu mengangkat tangan pada salam yang dilakukan oleh pendeta sebagai simbol penerimaan dan kejujuran dalam berelasi. Masih bagian yang ke-9 ini paling sering dilakukan oleh pendeta, yaitu menumpangkan kedua tangan. Menumpangkan kedua tangan ini merupakan sebagai simbol penganugerahan berkat dari Allah melalui pendeta yang sudah diurapi dan sudah diberi wewenang dan sudah diberi kuasa oleh Allah. Nah, untuk bagian yang ke-10 yang terakhir dari simbol manusia ini yaitu menebah dada. Ini merupakan simbol penyesalan diri atau tobat, bahkan juga menyatakan bahwa dia bisa mengakui bahwa dia bersalah dan bertobat. Gedung
gereja atau dalam bahasa Toraja adalah Banua Kabusungan adalah tempat di mana gereja atau orangnya beribadah dan bersekutu kepada Tuhan. Calvin menyebut gereja adalah ibu dan sekolah bagi semua orang yang percaya karena menjadi tempat di mana umat dilahirkan, dipelihara, dikuatkan, dan dipimpin menuju kehidupan yang sempurna. Next, kita ke konsistori. Konsistori artinya mahkamah gerejawi. Nah, konsistori juga memiliki arti kamar, yaitu tempat pengambilan suatu keputusan. Nah, pada mulanya konsistorium merupakan kamar depan istana kaisar, di mana tempat itu merupakan tempat kaisar melaksanakan pengadilan. Sekarang dalam konteks gereja masa kini, konsistori merupakan tempat majelis gereja berkumpul untuk berdoa dan mengatur pelayanan ibadah. Nah, di mana pada saat ini kita melihat saya sedang berada di konsistori Jemaat Bukit Tamalan Raya. Tempat duduk dan posisi duduk majelis gereja merupakan sebuah simbol di mana para majelis dapat menjalankan tugasnya sebagai pelayan. Para pelayan atau majelis gereja baik yang berperan langsung dalam liturgis ataupun yang menjalankan fungsi pastoral. Dan tempat duduk majelis ini bukanlah tempat duduk jabatan atau kursi jabatan, tapi setiap orang yang mengambil bagian dalam liturgi atau dalam ibadah boleh duduk di tempat ini. Nah, posisi duduk majelis atau tempat duduk majelis ini diusahakan atau sebaiknya mengarah ke mimbar untuk memungkinkan majelis jemaat memperhatikan anggota jemaat dan juga tetap fokus kepada mimbar sebagai pusat tata ruang dalam ibadah. Arah gedung gereja sebenarnya alternatif, tetapi idealnya gereja mengarah ke sebelah timur, di mana tempat terbitnya surya pagi yang merupakan simbol kebangkitan Yesus Kristus yang adalah terang dunia. Tetapi karena keterbatasan tanah pada masa kini, banyak gereja yang tidak mengarah ke sebelah timur. Tetapi itu tidak mengurangi nilai persekutuan yang ada di dalamnya. Shalom Bu. Shalom, Kakak Siti. Ibu, saya mau bertanya mengenai busananya yang Ibu pakai. Itu ada berapa warnanya, Bu? Gereja Toraja itu mengenal dua warna. Seperti yang saya kenakan ini warna hitam, yang satu lagi warna kuning gading. Oh, berarti ada dua warna ya, Bu? Ya. Itu makna warnanya, Bu? Ini warna hitam, ini melambangkan atau simbol dari kemenangan atas kuasa kegelapan, juga simbol dari keagungan dan juga duka cita atau kedukaan. Oh, kalau dasinya Ibu ini yang warna putih itu maknanya apa, Bu? Ini namanya beef, dasi ini namanya beef. Ini harus dipakai bersamaan dengan jubah ini. Oh, berarti tidak boleh terpisah ya, Bu? Tidak boleh, dia harus bersama-sama dikenakan dan atau dipakai. Nah, kenapa dia harus bersama beef dengan jubah ini? Ini simbol bahwa meskipun pendeta itu adalah orang yang berdosa, tetapi dia harus mengatakan kebenaran, kesucian, firman Allah dalam segala situasi keadaan. Oh iya, saya lihat di belakangnya Ibu ada potongannya. Ini Oh. maknanya apa, Bu? Yang ini Iya. potongan kain di belakang, ini tanda bahwa Alkitab itu terbuka, menandakan bahwa seorang pendeta itu harus mengatakan kebenaran firman Tuhan, hidupnya didasarkan pada firman Allah. Oh ya, kalau ini Bu yang ada garis hitam ke bawah itu apa ya, Bu? Maknanya? Ini kain bludru mulai dari pundak sampai ke bawah, sampai ke kaki. Itu simbol kesederhanaan dari seorang pendeta, simbol bahwa ia siap untuk melayani. Oh, berarti maknanya simbol kesederhanaan ya, Bu. Kalau yang di sebelah sini Bu ada motif-motifnya, ini maknanya apa, Bu? Ini rimpel kiri, kanan, dan juga ada di belakangnya. Oh iya, ada juga. Ini simbol Allah Tritunggal. Kalau yang sebelah sini Bu yang ada
garis-garis ini? Garis-garis vertikal pada lengan ini menunjuk pada bahwa seorang pendeta itu bertugas melayani dalam satu jemaat, tetapi dia juga terhubung atau terkait dengan jemaat-jemaat lain dalam lingkup gereja Toraja. Wah, ternyata luar biasa banyak juga ya Bu Ya. maknanya. Kalau yang ini Bu, kancingnya ada berapa Bu? Silahkan. Kancingnya ada 12, ini adalah memaknai atau simbol dari 12 murid Tuhan Yesus. Oh, ya. Oke Bu, terima kasih infonya. Terima kasih, Ya. sama-sama Kakak Siti. Terima kasih Bu. Sama-sama. Stola adalah tatanan atau kelengkapan. Nah, bagi gereja Toraja sendiri, stola menyimbolkan kuk Kristus atau kuk pelayanan. Dengan demikian, mengenakan stola berarti kita sudah siap mengangkat pelayanan dalam setiap ibadah. Nah, di gereja Toraja sendiri ada 2 jenis stola yang digunakan. Yang pertama, stola dengan pundak lebar. Stola dengan pundak lebar ini digunakan oleh pelayan firman, majelis gereja, pemimpin liturgi, dan digunakan juga pada ibadah sekolah minggu yang mengangkat tugas sebagai pelayan firman. Kemudian yang kedua, pundak sempit. Nah, pundak sempit ini digunakan oleh kantoria, pemusik, dan digunakan juga oleh petugas lain yang bukan majelis gereja, dan digunakan juga dalam ibadah sekolah minggu selain pelayan firman. Nah, di stola juga itu ada simbol. Simbol di sebelah kanan stola adalah tongkonan yang merupakan identitas gereja Toraja, dan yang di sebelah kiri merupakan 2 gabungan huruf Yunani yang berinisial Kristus. Warna putih melambangkan kebersihan, kemurnian, kesucian, terang yang tak terpadamkan, serta kebenaran mutlak. Warna putih juga melambangkan kehidupan baru. Stola putih biasa digunakan pada hari Kamis Putih, hari kenaikan Kristus, hari Minggu-Minggu biasa, serta pada Kristus Raja di akhir tahun gerejawi. Stola kuning. Kuning bermakna kemuliaan, keabadian, dan sukacita. Stola kuning digunakan pada masa Advent, Natal, Epifani, dan hari kebangkitan atau Paskah dan minggu sebelum kenaikan Kristus. Stola kuning juga digunakan dalam ibadah-ibadah syukur dan pernikahan. Stola merah merupakan warna api dan darah yang artinya keperwiraan, keberanian, kesetiaan, dan kepahlawanan. Stola merah dipakai untuk Minggu Palma, Jumat Agung, dan Pentakosta selama 4 minggu berturut-turut dalam rangka mengenang karya Roh Kudus serta semangat penginjilan gereja mula-mula. Warna hijau merupakan warna yang melambangkan pengharapan, penyembuhan, ketenangan, dan juga pertumbuhan iman. Dalam kalender liturgi gereja Toraja, stola hijau digunakan pada saat minggu-minggu setelah Epifani hingga minggu sebelum transfigurasi. Selain itu juga, stola hijau digunakan selama 7 minggu berturut-turut setelah penggunaan stola merah yang digunakan 4 minggu berturut-turut setelah hari Pentakosta. Ungu adalah simbol keagungan, kebijaksanaan, keseimbangan, sikap berhati-hati, dan menulis diri. Warna ungu juga melambangkan sebagai warna pertobatan. Stola ungu digunakan pada Minggu Transfigurasi, masa Prapaskah, kecuali Minggu Palma dan Sabtu Sunyi. Stola ungu juga digunakan pada konteks kedukaan. Mimbar sebagai pusat dari tata ruang ibadah adalah tempat untuk memberitakan dan membaca firman Allah. Mimbar adalah simbol dari kehadiran Allah. Oleh karena itu, mimbar tepat berada di tengah-tengah ruang ibadah. Di samping kanan dan kiri mimbar terdapat mimbar kecil yang juga digunakan untuk membaca liturgi dan juga hal-hal yang berhubungan dengan ibadah.
Yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perlengkapan sakramen. Perlengkapan sakramen berada di depan mimbar. Nah, di depan mimbar ini terdapat 3 perlengkapan. Yang pertama yaitu piala atau cawan, kemudian ada nampan roti. Kedua perlengkapan ini merupakan simbol dari perjamuan surgawi yang terus dilaksanakan dalam jemaat. Selanjutnya ada bejana baptisan. Bejana baptisan selalu ada dalam kehidupan jemaat untuk mengingatkan baptisan yang telah dilakukannya. Meja atau tempat pundi persembahan. Nah, ini merupakan bagian dari mezbah dan merupakan tradisi dalam Alkitab. Nah, ini merupakan tempat untuk meletakkan persembahan umat. Salib dan lonceng adalah alternatif. Yang pertama adalah salib. Salib adalah simbol pengorbanan Yesus yang tiada tara, sekaligus menjadi bukti kasih Allah. Yang kedua adalah lonceng. Bunyi lonceng gereja adalah perhatian dan panggilan untuk beribadah di gereja dan juga informasi tentang kedukaan. Nah, fungsi kain mimbar itu untuk menampilkan simbol dalam liturgi gerejawi. Tetapi bukan hanya ini saja untuk memperlihatkan simbol, namun bisa juga kita lihat di ayat. Nah, aksesoris lainnya untuk mendukung suasana ibadah yaitu bisa menggunakan taplak meja dan bunga hidup. Rame jika yang menonton ini. Kalau rame, kita lanjut part 2. Tapi di channel sebelah ya. Tunggu dulu. Apa tuh tadi tanda-tanda begini? Mau tahu? Ayo ke bukit. Kalian bikin apa ini? Kacau ini.